Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat buat kita semua. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya Hardi, saya kebetulan di sini saya sebagai wakil kepala sekolah bidang humas dan industri atau Hubin ya, Pak Agus ya. Saya tidak sendiri hari ini, saya ditemani oleh rekan kita yang ganteng ini, sesama artis ya. Ini artis loh. Ini kalau teman-teman semua tahu, Anda tahu semua, ini adalah salah satu Pak Agus ini termasuk ini ya, apa namanya? Kalau bahasa ininya salah jalur ya. Bisa juga. Bisa juga salah jalur. Iya. Intinya sesuai passion sih. Wah, sesuai passion ya. Iya. Ternyata. Hobi. Oke, teman-teman semua, bahwa saya Hardi, saya juga sebenarnya kalau saya kuliah juga sama ya. Saya jurusan PKN, saya kalau kuliah tuh PKN itu yang belajar tentang ini Pak. Belajar tentang Garuda. Garuda. Kalau bicara tentang hukum, filsafat dan sebagainya. Dan saya perkenalkan juga ini Pak Agus juga sama. Jurusan bahasa Indonesia. Oh. Asli Asli ya? Iya. Ijazahnya ada? Ada insya Allah. di rumah. Betul. Iya. Ini saya juga menjadi satu hal yang sangat membanggakan ya, saya bisa berdiri di hadapan Anda semua. Kita hari ini akan berbincang tentang kita menerawang ke masa depan. Betul. Seperti ramal bukan? Oh bukan. Paranormal bukan ya? Mau meramal? Jangan, nanti ditangkap. Ya, betul. Ditangkap. Kenapa ditangkap? Bahaya. Karena meramal itu ada kadangkala ada yang mengatakan bahwa itu melebihi Tuhan. Oh iya, betul. Kok jadi ngobrol ini kita? Kembali ke jalur. Ke laptop ya. Hari ini kita akan membahas tentang SMK Nasional. National Vocational School. Kenapa harus ganti nama? Biar lebih milenial mungkin. Milenial ya? Iya. Kalau bahasa Inggris tuh harus milenial gitu? Enggak juga sih. Enggak juga sih ya. Tapi air catchingnya. Nah, kembali tadi kepada apa? Passion ya. Setiap orang punya passion. Nih, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana SMK Nasional menghadapi masa-masa yang hari ini bisa dikatakan sulit ya Pak Agus ya. Karena apa? Pandemi ini coba bayangkan. Banyak sekali sektor-sektor industri yang tiba-tiba kolap. Betul sekali. Banyak terdampak ya. Terdampak. Tapi di satu sisi juga ada juga yang malah berkembang. Maju. Ini fenomena asik loh sebenarnya kalau kita cermati. Betul. Ya asik ya, di satu sisi turun tapi di satu sisi ada yang berkembang. Betul. Gitu. Ini menjadi satu hal yang sangat saya pikir harus diketahui oleh semua. Gitu. Ini kita sebagai SMK Nasional tentunya sudah mempersiapkan. Insya Allah. Ya, kita harus siap mempersiapkan segala sesuatu. Ada segala, ada sesuatu. Kita bicara tentang segalanya dulu atau sesuatunya dulu nih? Ya, step by step. Mau segalanya atau sesuatunya dulu? Iya. Sesuatunya dulu. Sesuatu. Kita bicara tentang sesuatu ya. Kenapa? Iya. Karena hari ini kalau kita bicara tentang kesusahan hidup, betul. Saya pikir jawabannya juga akan sama. Saya juga susah. Saya juga. Semuanya susah. Kalau hari ini kita bicara tentang kekurangan sumber daya atau kekurangan fasilitas, mungkin juga sama. Saya juga kekurangan fasilitas. Iya. Nah, ini yang menjadi hal yang unik. Kita makanya bicara sesuatu. Kita bicara tentang SMK Nasional, tentang sesuatunya ini. Ya, dari zero to hero. Gitu. Nih, gimana Pak Agus? Kita sebagai SMK Nasional sudah mempersiapkan apa saja sih sebenarnya? Ya, terima kasih Pak Ardi ya. Kita SMK Nasional kemarin di tahun pelajaran 2021 dan tahun pelajaran ini yang masih di tengah era pandemi ini ya, COVID belum berakhir.
Nah, ya lumayan memberikan mungkin peluang pada kita, khususnya saya, untuk berpikir lebih lebih mendalam. Peluang ya? Iya, peluang. Hebat. Peluang bagaimana sistem atau manajemen kita mempersiapkan ini sekolah. Wow, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh SMK Nasional ya. Di saat orang sedang terpuruk, sedang berpikir pusing. Iya. SMK Nasional malah bangkit. Insya Allah luar biasa. Harus bangkit. Misalnya apa nih Pak? Misalnya dari sistem kurikulumnya. Oke. Kurikulumnya nih ya, kurikulum karena memang dasar atau elemen paling dasar di sekolah itu adalah kurikulum kan. Ditambah ada penunjang yang lain. Oke, kita satu sudut pandangkan dulu. Kalau tidak salah, yang namanya kurikulum itu adalah jumlah sekumpulan kemampuan yang harus dikuasai oleh setiap siswa dalam masa kurun waktu tertentu. Betul. Nah, definisi ini masih relevan nggak dengan keadaan kondisi sekarang? Kalau di masa pandemi ini dengan era yang semuanya serba terbatas mungkin ya, karena gerak mobilitas kita juga kan dibatasi kan, PSBB dan sebagainya. Makanya kurikulum yang mungkin konservatif atau kurikulum yang kita ambil seutuhnya untuk daerah ini sih kita harus banyak eksplorasi. Oh, eksplorasi. Tadi ada dua kata yang menarik. Betul. Konservatif sama eksplorasi. Oke, luar biasa hari ini kita menemukan dua kata yang penting. Ada konservatif dan eksplorasi. Nanti ada yang tersinggung loh dibilang konservatif. Enggak juga mungkin. Karena ya kita harus maju lah, harus berkembang lah. Buka mata, buka telinga, buka pikiran, kan, dan tentunya buka hati. Oke. Kita konservatif itu seperti apa sih sebenarnya? Konservatif itu mungkin mengambil elemen kurikulum dari pusat, langsung dari pusatnya, terus secara utuh kita aplikasikan di lapangan tanpa istilahnya kita revisi, dieksplorasi, diubah-ubah, ditambah, dikurangi. Itu yang mungkin yang masih utuh atau konservatif menurut saya. Oke. Jadi paham saya. Saya pikir para penonton juga paham ya. Jadi konservatif di sini adalah kurikulumnya ditelan bulat-bulat gitu. Sementara kondisinya hari ini menuntut sebuah kemampuan tadi untuk eksplorasi, untuk berkembang. Kenapa? Karena ini yang tadi di awal kita bahas ya. Hari ini ada yang berkembang, hari ini ada yang terpuruk. Betul. Berarti kemampuan ada. Betul sekali. Dan SMK Nasional sudah ya? Insya Allah sudah. Kita sudah menjalankan sistem pembelajaran kolaboratif pastinya. Terus juga kita Sebentar bagus. Ya betul. Jangan panjang-panjang, kasihan. Ya. Kolaboratif ini kalau tidak salah juga Pak Gus sudah menjelaskan di sini. Tapi saya kira ini juga para penonton juga perlu tahu juga nih. Kolaboratif atau kolaborasi atau apapun. Ini kok kayak seniman banget ya bahasanya. Iya, karena yang buatnya seniman. Karena kita berkecimpung juga ya. Di dalamnya ya, berkesenian itu harus kolaborasi kan. Luar biasa. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang indah gitu ya. Woi, mantap. Jadi sekarang bagaimana kita menciptakan dunia vokasi yang indah? Yang harmoni. Catat indah, INDAH. Indah. Betul sekali, karena ya dengan kolaborasi kan tercipta nada-nada yang harmoni gitu ya. Woi, mantap. Betul kan, ini selaku ini ada yang salah gitu kan. Harusnya ada piano, ada gitar, bass, ada kahon. Sudah tercipta ya. Oke, lanjut. Siap. Betul. Ya, kolaboratif sudah juga kita ditunjang dengan
kemampuan media dan IT di SMK nasional itu. Kita punya modal kemampuan media dan IT sebagai penunjang pembelajaran kolaboratif tersebut. Seperti itu Pak Ardi. Insya Allah ya, kita punya channel YouTube kan ya, ISMI, ada aplikasi Edologi yang salah satu pembuatnya adalah alumni kita ya, TKJ. Jadi Insya Allah dari segi perkembangan IT dan media kita sangat mengikuti dan berkembang. Ya. Ini Pak Gus, saya bacakan dulu sebuah artikel. Siap. Cuplikan nggak seluruhnya, kepanjangan bisa 3 hari 3 malam selesai nih kita ngobrol. Jadi ini dituliskan di sini bahwa Mahatmi, saya ambil dari Sinda News ya, bahwa Mahatmi memproyeksikan ada beberapa pekerjaan yang naik turun untuk jangka waktu panjang sampai 2030. Pada kurun waktu 2017 sampai 2020, pekerjaan yang tumbuh besar adalah trainer, perawat, manajer keuangan, pengacara, analisis, terapis, penasihat keuangan, sumber daya manusia, dan programmer. Peningkatannya sendiri bisa mencapai 70% 2017 sampai 2020. Nah, adapun yang menurun adalah manajer administrasi, mekanik, tukang cetak, pengantar surat, sopir, petugas ekspedisi, dan pekerjaan pabrik. Untuk 2021 sampai 2025, jenis pekerjaan yang akan tumbuh. Nah, ini yang penting. Tadi menyangkut kepada kemampuan adaptif dan betul. Tadi eksplorasi ya. Jadi pekerjaan pekerjaan yang akan turun permintaannya. Nah, mau turun dulu nih. 1, resepsionis, tukang kayu, desainer 3 dimensi, teller bank, agen perjalanan, juru masak, fast food, dan operator mesin. Nah, 2026 sampai 2030, pekerjaan yang tumbuh. Nah, ini adalah perancang, pemrograman kecerdasan buatan, pengendali mesin otomatis, dan pembuat game online. Sementara pekerjaan seperti ahli las, staf akuntan, operator mesin, sopir truk, dan ahli mesin akan turun pada rentang tahun tersebut. Ini sebuah gambaran dunia yang penuh susah ya diprediksi. Mungkin kemarin bagi Anda yang masih ingat, Anda bagus punya ada HP yang CDMA. Iya, betul. Kemudian naik GSM. Iya. Kemudian naik lagi. Iya, sekarang iya. sudah 5 ya. Ya, luar biasa. Dulu kalau kita pakai moto itu, aduh luar biasa. Dulu mah perasaan bagus, sekarang jelek banget. Itu rentan waktunya tidak terlalu lama. Pixel ya. Sekarang ada HP yang 45 megapiksel. Mau ya, kualitas. Mau beli? Mau. Tinggal uangnya. Amin. Oke. Ini kita dihadapkan pada sebuah dunia yang tidak jelas perkembangannya seperti apa. Orang pada tahun 2017 tidak akan berpikir bahwa 2021 akan seperti ini. Tetapi tiba-tiba pandemi datang, semuanya berubah. Nah, sekarang kira-kira di samping tadi yang kolaboratif itu, apalagi nih yang dipersiapkan untuk menghadapi dunia yang abu-abu? Ini penting sekali Pak Agus, harus jelas biar semua penonton, semua orang tua paham, dan mereka harus buka mata, buka telinga, buka hati, buka perasaan untuk memilih sekolah yang mampu menciptakan atau mengkreasi lulusannya yang bisa hidup di zaman itu. Mangga Agus. Oke, terima kasih Pak Andi ya. Tadi di awal sudah disinggung ya, mungkin di awal itu adalah sebagai senjatanya ya, kurikulum kolaboratif senjatanya, alat ya, mungkin instrumen. Yang penting itu sekarang dengan segala perubahan yang drastis ini di era pandemi adalah mengubah mindsetnya dulu. Mindset. Itu penting sekali. Kalau main hati gimana? Nah, bisa main hati ya. Mindset ya. Iya, mindset itu sangat kompleks. Pertama, orang tua. Catat orang tua yang pertama itu orang tua. Jadi
kalau kebetulan Anda sebagai orang tua yang punya anak yang masih sekolah, tolong dicatat. Mindset yang pertama harus dirubah adalah orang tua. Lanjut. Yang kedua adalah guru sebagai agent of change-nya. Guru. Iya. Guru Ya kita lah, guru. Ya. Kita sebagai guru, sebagai agen of change, atau istilah oleh Pak Wika ini sebagai pembajaknya ya, pembajak sawah nanti. Itu harus sama mindsetnya. Mindset perubahan ini ya, perubahan di era pandemi ini. Dan terakhir ya itu ke peserta didik pastinya. Itu mindsetnya dulu harus diubah. Jadi ada tiga pilar ya. Jadi mindset orang tua, guru, dan peserta didik. Siswa. Kenapa siswa terakhir, atau memang urutannya begitu, atau sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu sama lain? Sebenarnya sih tidak bisa dilepaskan. Hanya siswa terakhir tuh kalau di atasnya nggak berubah dulu susah gitu. Iya. Ada peribahasa bagaimana kita mau merubah dunia kalau kita sendiri tidak merubah diri sendiri dulu. Makanya orang tua sama guru itu penting sekali. Harus bisa mengubah mindset, mempersiapkan anak didik di era pandemi dengan segala perubahan yang sangat drastis. By the way, banyak sekali keluhan dari orang tua ya. Jadi khususnya di tingkat-tingkat bawah itu, bahwa hari ini setiap ibu-ibu di rumah pagi-pagi kira-kira jam 8 sampai jam 10 pada sibuk mendampingi. Bukan mendampingi, belajar. Belajar ya, jadi merasakan jadi guru ya. Iya. Kenapa ini sepertinya kita diingatkan oleh pepatah dari Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa setiap tempat adalah sekolah. Dan setiap kita adalah guru. Jadi kembali lagi pada fungsi peran orang tua. Ternyata pandemi ini betul-betul mengingatkan kita, saudara-saudara semua, teman-teman semua, bahwa pandemi ini mengingatkan bahwa kita adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolah. Artinya sebenarnya tidak ada istilah PJJ sebenarnya. Kalau kita ngambil ke arah sana bagus. Iya, betul. Ya pelajaran jarak jauh, terserah lah ya. Tapi yang jelas kalau kita sadar kepada apa yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan, bahwa setiap kita adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi bayang nggak, kadang-kala ada orang tua yang tanda petik ya putri, mungkin tidak semua orang tua menyerahkan semuanya totalnya kepada sekolah. Betul. Padahal bayangkan kita bandingkan berapa lama hidup seorang anak di rumah sama di sekolah. Iya. Tentunya banyak di rumah. Gitu kan, banyak di rumah. Jadi sebenarnya yang menentukan itu, yang sangat berpengaruh itu adalah yang tadi itu, orang tua. Iya, ini harus disadari ya, pastinya oleh orang tua dengan perubahan ini gitu. Ya harus mengikuti. Betul. Dan mindset kedepannya yang kita tadi udah jelaskan, dunia kerja atau masa depan ya seperti ini yang dibutuhkan. Jadi memang silahkan ya didorong anak-anaknya untuk ya kalian nanti menggapai masa depan ya mempersiapkan dengan baik gitu. Mengikuti perkembangan zaman yang semakin sekarang ya cepat gitu ya perkembangannya di era mungkin digitalisasi ini. Cepat dan harus tepat. Iya, cepat dan tepat. Nah, jadi ingat cerdas cermat dulu. Iya. Cepat tepat. Yang cepat itu harus tepat. Karena kalau yang cepat tidak tepat, ya apa kata dunia gitu ya. Betul. Nih, saya juga ini kembali lagi saya ambil lagi data ya, bagus ya. Ini memang data 2020. Yang terbaru ya. Ya, ini adalah penghasilan. Penghasilan menurut tingkat pendidikan. Yang paling rendah itu 1,79 itu adalah SD. Kemudian kedua adalah SMP 2,15. Yang berikutnya adalah SMA itu 2,78. Dan berikutnya data SMA itu adalah SMK yaitu 2,83. Yang selanjutnya adalah diploma 1 sampai 3 itu 3,59 dan universitas 4,59.
ini apa namanya merupakan data yang resmi ya dari data statistik dari Badan Pusat Statistik. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin membuat anak-anak kita berwirausaha atau bekerja itu SMK memang tidak ada pilihan lain. Setuju nggak dengan kata-kata seperti itu, Pak? Betul, setuju, sangat setuju. Memang ya SMK itu ya di sana tempat untuk anak-anak berpikir bagaimana sih tempat itu ya bekerja, dan samping bekerja juga berwirausaha pastinya ya. Apa? Sambil bekerja juga boleh sekolah? Boleh. Di mana itu? Di kita saja atau seluruh SMK? Mungkin di kita ya. Kita ya? Di kita. Oh, keren sekali. Boleh. Hebat. Sekolah, hebat. bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, kemudian sudah bekerja tapi tetap ingin sekolah, hubungi Pak Agus. Kenapa? Karena sambil sekolah bisa bekerja. Karena yang tadi itu setiap tempat ada. Iya. Oke, lanjut Pak Agus. Ya karena beberapa siswa kita ada yang sambil bekerja juga tanpa melupakan sekolah. Karena ya itu kita fleksibel ya, dan setiap tempat ada sekolah seperti itu. Jadi ya SMK nasional kita apa ya fleksibel, tetapi juga mengikuti segala perkembangan insya Allah ya, perkembangan teknologi, media dan sebagainya, kita adaptif lah ya, berkembang. Oke, luar biasa. Boleh tanya yang rahasia nggak Pak? Boleh tanya yang rahasia yang sifatnya pribadi? Boleh. Silakan. Boleh. By the way, kenapa Pak Agus gabung ke SMK Nasional? Gabung, oh iya. Saya di SMK Nasional sudah lumayan lama ya. 10 tahun. Wow. 10 tahun di sini, dari awal, dari nol, dari bawah gitu ya. Dari satu kelas dulu Pak ya. Dari satu kelas sampai sekarang udah lumayan berkembang ya. Sekitar 12-13 novel ya. Satu rahasia di SMK Nasional pertama adalah nyaman. Terus kita, kekeluargaan. Wow, keren. Kekeluargaan. Terus saling belajar. Sama guru saja atau sama murid? Sesama guru. Kalau sama muridnya gimana? Sama juga kalau. Jadi kita kolaborasi dengan antar guru, antar siswa. Oke. Jadi jadikan juga siswa itu sebagai juga kita partner lah. Oh iya. Partner. Bukan hanya belajar ya Pak Adi, lagi kita di kesenian juga ya. Ada talent-talent yang kita gali dari anak lah. Iya kan, kadang-kadang suka guru gengsi loh Pak Agus. Karena anaknya lebih pintar. Di sini berlaku nggak seperti itu? Insya Allah enggak lah. Janganlah. Justru sangat mendukung barangkali. Sama siapapun nggak harus belajar gitu. Karena sebagai guru kita harus terus upgrading namanya. Tiap waktu, tiap detik kita harus upgrading, dan mau dari siswa atau dari siapapun ya kita terima. Oke. Kalau saya Pak Agus masuk ke SMK Nasional. Iya. Gimana? Lucu sebenarnya. Karena saya sudah memutuskan waktu itu saya tidak akan masuk gabung ke sekolah lagi. Tapi ada hal yang sangat menarik dari SMK Nasional. Apa? SMK Nasional adalah salah satu di antara sekolah-sekolah yang mungkin saya tidak tahu, karena saya baru menemukan di sini bahwa SMK Nasional itu adalah sekolah yang peduli kepada budaya. Ya, peduli kepada soft skill ya, betul. Peduli kepada budi pekerti. Peduli kepada anak yatim. Peduli kepada sesama. Ada apa lagi Pak yang belum saya sebutkan? Banyak ya kita pedulinya ya. Yatim juga, budaya, terus talent anak. Wah, banyak sekali ya. Ya itulah kita istilahnya SMK Nasional juga pelayanan ya kita diutamakan pastinya ya. Pelayanan ya, dengan biaya juga tidak terlalu tinggi ya, tetapi kita pelayanan selalu optimal, menyeluruh lah
pelayanan. Ya itu saya seperti itu Pak Agus. Jadi dulu saya masuk ke sini sebenarnya sudah tidak mau ke sekolah tidak mau sekolah. Karena lumayan lama lah saya di dunia persekolahan itu dari tahun 1998. Ya. Sangat senior ya. Tapi alhamdulillah dibilang senior, tidak dibilang tua. Terima kasih. Ya, itu yang penting. Gitu. Karena bagi saya, dari pengalaman hidup saya dari berbagai macam tempat bekerja atau sekolah, soft skill ini kadangkala tidak begitu diperhatikan. Padahal dulu ada PPKN dan budi pekerti. Iya. Saya kira saya dari pengalaman saya itu ini kurang. Di sini ternyata saya menemukan orang-orang yang mungkin berpikirannya liar atau liar apa ya? Progresif. Ya. Rock progresif ya. Ya berpikir eksploratif mungkin ya, dan futuristik. Futuristik ya, tepatnya mungkin futuristik. Futuristik ya? Betul Pak. Oke, nah itu yang membuat saya menarik gitu ya. Jadi terus kemudian saya menemukan sama seperti tadi bahwa guru asah, guru asih, guru asuhnya bisa dilaksanakan. Betul. Guru mengasah anak, anak juga mengasah guru. Iya. Ternyata di sini teman-teman guru tuh tidak sungkan untuk belajar kepada anak jika mereka bisa. Betul. Guru asih itu dengan perasaan kasih sayang ya, tanda petik lo jangan dipikirkan yang lain. Kasih sayang ya. Kemudian asuh. Jadi guru asuh luar biasa di SMK Nasional. Punya guru asah, guru asih, guru asuh. Ini luar biasa. Nah, ini yang menjadi kemudian saya tertarik gitu ya. Jadi kalau tidak salah saya simpulkan aja ya Pak Agus ya. Kalau kita ngobrol bisa sampai malam. Bisa lanjutkan pada obrolan-obrolan lain. Kita belum bicara tentang kolaborasi masih panjang ya. Apa namanya? P+ belum ya, kita P+ ya. P+. Ada gabungan antara guru dan guru. Belum ya? Belum ya. Kita belum bicara tentang penemuan anak kita yang bisa menemukan tong sampah aja. Betul. Profil lulusan ya. Belum ya? Belum. Nah, kita juga belum berbicara tentang bagaimana anak yang sudah buat animasi belum. Animasi juga belum. Oke, belum juga kita bicara tentang lulusan-lulusan yang sekarang alhamdulillah sudah bekerja di tempat-tempat yang di kejaksaan. Nanti ya. Kepanjangan nanti ngomongnya. Oke. Jadi sekali lagi itu obrolan kita hari ini, obrolan tentang bagaimana SMK Nasional kita sebagai pemikir-pemikir muda menghadapi situasi yang di masa depan tidak jelas. Dan alhamdulillah SMK Nasional sudah bisa dan akan terus berusaha mengembangkan. Jadi tidak ada kata terakhir. The end is the beginning. Akhir adalah sudah awal. Saya kira cukup ya Pak Agus ya kita ngobrol hari ini karena kalau kita terus lagi pasti panjang. Oke, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, para penonton yang budiman, mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran bagi kita, bagi semua. Jadi jika Anda punya anak, punya usia sekolah, jangan sungkan-sungkan masukkan ke SMK. Ya kalau berkehendak silahkan masukkan ke SMK kami, tapi siapkan mentalnya karena di SMK Nasional anak-anak akan diajarkan berbagai macam kemampuan, tidak hanya 1, 2, 3, 4, mungkin bisa 6, mungkin sampai 9 kemampuan yang akan diajarkan. 9 kemampuannya nanti di obrolan lain akan saya ungkap. Ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan atensi yang diberikan. Oke, sebagai penutup saya akan ambil satu quote dari Karen Lamb yang mengatakan, setahun dari sekarang kau mungkin berharap kalau kau sudah mulai berbuat baik. Jadi hari ini saya akan melakukan upaya banyak. Jangan salah langkah, jangan salah pilih. Gabung di SMK Nasional karena Anda kalau merasa bukan sesuatu di sini Anda akan menjadi sangat menjadi sesuatu. Terima kasih. Saya Hardi dan rekan saya Pak Agus. Assalamualaikum, salam sehat.